Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan atau mereview seluruh daring yang pernah saya lakukan di kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS tentang konsep berpikir kronologis, sinkronik, dan diakronik di dalam sejarah. Untuk itu, sebelum kita masuk ke konsepnya, mari kita lihat dulu peta konsepnya, bahwa ketika sebelum memahami konsep sinkronik diakronik di dalam sejarah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian sejarah, kemudian ruang lingkup ilmu sejarah itu apa saja, kemudian barulah kita bisa memahami apa itu diakronik, apa itu sinkronik. Kemudian anak-anak, tujuan dari ketika kita sudah bisa berpikir atau mengetahui konsep diakronik dan sinkronik di dalam sejarah, maka diharapkan kita dapat berpikir secara holistik. Apa itu holistik? Holistik itu adalah berpikir secara menyeluruh dan utuh, jadi tidak terpotong-potong. Artinya semua tercakup dan saling terkait. Seperti itu. Langsung saja ke pengertian sejarah. Jadi sejarah itu pengertian sejarah maksud saya dibagi menjadi dua, yaitu sejarah secara bahasa atau secara etimologis, juga sejarah secara istilah atau pengertian sejarah secara istilah. Yang pertama, sejarah menurut bahasa atau secara etimologis berasal dari beberapa bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Arab yang berasal dari kata syajarotun yang berarti pohon. Kemudian dari kata sajarotun itu berkembang ke arah Melayu, itu menjadi kata syajara, kemudian berkembang ke Indonesia berkembang ke arah Indonesia menjadi kata sejarah. Kemudian mengapa kok dikatakan seperti pohon? Ya, kembali lagi ke syajarotun, kenapa dikatakan seperti pohon? Jadi anak-anak pohon ini zaman dahulu selalu dikaitkan atau dianalogikan seperti silsilah suatu kerajaan. Jadi ketika suatu kerajaan, karena kerajaan itu kan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat sehingga perlu diadministrasikan atau perlu ditulis. Nah, ketika menuliskan silsilah keluarganya, maka yang terjadi adalah muncullah cabang-cabang di bawahnya. Ketika misalnya Raja A menikah dengan Ratu A, kemudian maksud saya Ratu B, jadi A dan B ketika menikah itu memiliki anak, katakanlah 4, C, D, E, dan F. Jadi anak-anak itulah merupakan ranting. Ketika anak-anak itu ranting maksud saya cabang. Ketika anak-anak dari raja ini menikah dengan orang lain, itu akan menambah panjang dari batangnya, kemudian banyak tumbuh ranting-rantingnya dan lain sebagainya. Ketika silsilah itu dibalik, itu seperti pohon. Jadi ketika gambar silsilah itu dibalik, itu seperti pohon. Jadi ayah dan ibunya atau raja dan ratunya itu seperti akar pohon yang menghasilkan beberapa batang, kemudian ada ranting-rantingnya dan lain sebagainya. Itulah asal muasalnya. Kemudian sajarotun ini bergeser maknanya menjadi kata silsilah atau asal usul. Jadi yang dipahami kata syajarah dengan sejarah di Indonesia itu merupakan asal usul atau silsilah. Kemudian dari bahasa Yunani, yaitu dari kata historia yang artinya ilmu atau orang pandai. Jadi historia ini sebuah karya besar dari bapak sejarah dunia, yaitu Herodotus. Pertama kali memperkenalkan kata sejarah dan memperkenalkan ilmu tentang sejarah, yaitu bapak Herodotus, kemudian menghasilkan sebuah karya yang bernama Historia yang artinya ilmu atau orang pandai. Kemudian sejarah berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, artinya masa lampau atau umat manusia. Anak-anak, jadi histori sebenarnya ini ada juga yang mengatakan bahwa histori dari bahasa Inggris ini berasal dari kata historia yang berada di Yunani yang artinya pencarian atau informasi. Jadi ketika nanti ada histori itu ada dua makna. Yang pertama yaitu masa lampau umat manusia, ada juga yang kedua yaitu pencarian atau informasi. Dua-duanya itu sama.
Kemudian berasal dari bahasa Jerman yaitu Geschichte, itu artinya sesuatu yang telah terjadi. Dari bahasa Belanda yaitu Geschiedenis, artinya telah terjadi. Itu sejarah secara etimologis atau secara bahasa. Kemudian bagaimana sejarah menurut para tokoh atau menurut istilah? Jadi yang pertama yaitu menurut Herodotus sebagai bapak dari ilmu sejarah menyatakan bahwa sejarah itu tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi anak-anak, sejarah itu bukan ilmu yang ke arah maju atau bergerak ke arah maju sesuai dengan pembaharuan, bukan, tetapi bergerak melingkar. Artinya masa lalu itu selalu terkait dengan masa kini atau masa sekarang, dan masa kini serta masa lalu itu selalu menjadi acuan untuk masa depan. Jadi saling terkait, muter bulet nyingseti, seperti itu. Kemudian sejarah menurut filosof yang kedua yaitu Ibnu Khaldun dari Bani Abbasiyah dari Baghdad menyatakan bahwa sejarah itu merupakan catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahannya secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Ingat, pernyataan Herodotus juga hampir sama dengan pernyataan dari Ibnu Khaldun bahwa sejarah itu catatan tentang manusia dan sejarah itu selalu terkait dengan peradaban dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa sejarah merupakan ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadiannya. Ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan di masa silam atau masa lalu, kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang. Hampir sama dengan Herodotus bahwa sejarah itu tidak bergerak ke depan tetapi melingkar, yang artinya masa lalu selalu terkait dengan masa sekarang dan selalu berhubungan atau menjadi acuan di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian sejarah menurut Sartono Kartodirjo, yaitu tokoh sejarawan terkenal di Indonesia. Sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Kalau sejarah objektif itu selalu menunjuk kepada peristiwanya sendiri, kalau sejarah subjektif selalu dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan tentang suatu peristiwa. Jadi anak-anak, banyak sejarawan itu bersifat subjektif sesuai dengan pemikiran, ide, dan emosinya, karena setiap orang memiliki ide dan emosi yang lain, yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya, sehingga setiap penafsiran itu akan berbeda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Muhammad Yamin, menurut Muhammad Ali, sejarah itu memiliki definisi atau pengertian, yaitu satu, merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian sejarah itu kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Dan sejarah itu merupakan cerita yang tersusun secara sistematis, yaitu teratur dan rapi. Itu menurut Muhammad Ali. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Muhammad Yamin, sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa. Jadi anak-anak hampir sama semuanya. Kalau Herodotus, Ibnu Khaldun, dan Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa sejarah itu seperti gerak melingkar, ya. Gerak melingkar yang tadi masa lalu selalu terkait dengan masa kini atau masa sekarang, kemudian selalu sebagai acuan untuk masa depan. Kalau Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa sejarah itu terbagi menjadi dua, sejarah subjektif dan sejarah objektif. Kemudian kalau Muhammad Ali dengan Muhammad Yamin ini hampir sama, bahwa sejarah itu selalu
berdasarkan kenyataan, kejadian, dan peristiwa yang bisa dibuktikan. Berarti kalau tidak bisa dibuktikan itu bukan sejarah, melainkan bisa mitos, bisa legenda, bisa hanya penafsiran, bukan sejarah. Kemudian anak-anak, dari semuanya bisa disimpulkan bahwa dari beberapa tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau di kehidupan umat manusia. Jadi kalau misalnya peristiwa dan kejadian itu tidak di dalam lingkup manusia, itu bukan sejarah ya, karena yang dibahas itu hanya lingkup manusia. Jadi hewan, tumbuhan, kemudian hantu juga tidak, seperti itu. Atau klinik ya Nana, jadi klinik itu atau klinik atau mistik itu tidak bisa masuk ke dalam sejarah karena tidak ada buktinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat ilmu sejarah, sama dengan gerak melingkar tadi. Sebenarnya sejarah itu digunakan sebagai pedoman di masa kini ya, dari masa lalu itu dijadikan pedoman untuk masa kini, dan kemudian dijadikan acuan untuk menentukan masa depan atau masa yang akan datang. Jadi anak-anak, ketika Samen memiliki memori yang cukup buruk, katakanlah Samen memorinya buruk di masa lalu, kemudian sampean memperbaiki di masa sekarang, itu akan selalu menentukan masa depan sampean. Apakah Samen menjadi manusia yang baik atau juga menjadi manusia yang buruk. Ketika masa lalu Samen buruk, kemudian Samen tidak merubah di masa sekarang, yang terjadi adalah Samen tetap menjadi manusia terburuk di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian guna dari sejarah, di pertemuan atau di daring sebelumnya sudah ada ya, dari guna sejarah ada beberapa hal, yaitu guna sejarah, guna rekreatif, guna edukatif, kemudian inspiratif dan instruktif. Kalau guna rekreatif anak-anak ya, menurut saya Samen itu semuanya sudah bisa atau sudah tahu bahwa guna rekreatif itu adalah merasakan atau estetika. Jadi Samen ketika sampean berekreasi, katakanlah ke Candi Borobudur, itu rekreatif, artinya menikmati. Jadi Samen menikmati pemandangan, menikmati candi, atau menikmati sebuah lukisan karya seseorang ya, itu adalah guna rekreatif. Kemudian selanjutnya yaitu guna edukatif, yaitu sebagai pembelajaran. Misalnya sampean itu mempelajari seorang tokoh, katakanlah Gajah Mada. Gajah Mada ini ketika sampean memahami atau membaca sebuah buku tentang Gajah Mada, kemudian sampean kemudian mempelajari tentang kearifan lokalnya, kemudian kehebatannya, kebijaksanaan, itu adalah sebagai guna edukatif. Kemudian kalau misalnya sampean itu membaca tentang Gajah Mada, kemudian sampean menginspirasi sampean untuk melakukan hal yang sama, yaitu mendobrak atau semangat patriotismenya untuk di masa kini seperti Gajah Mada, itu guna inspiratif. Kalau guna instruktif ini sebagai pengembang dari edukatif. Jadi sebenarnya instruktif ini selalu terkait dengan edukatif. Jadi hampir tidak bisa dibedakan, karena ini instruktif itu kayak lebih tidak jelas atau lebih tidak bisa berdiri sendiri tanpa edukatif. Jadi instruktif ini selalu tergabung dengan edukatif, baik dirasakan maupun tidak dirasakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu unsur dalam sejarah atau ruang lingkup dari sejarah, itu ada 3. Yang pertama yaitu manusia sebagai pelaku dari sejarah, kemudian ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah, kemudian yang terakhir yaitu waktu sebagai batasan dari ilmu sejarah. Jadi yang dibahas di dalam sejarah itu selalu manusia yang berada di suatu tempat atau di sebuah lokasi, kemudian jelas waktunya, sehingga waktu ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu waktu secara denotatif dengan waktu secara konotatif.
Kalau waktu secara denotatif atau makna sebenarnya yaitu jam, tahun, tanggal, dan lain sebagainya. Kalau misalnya waktu dalam arti konotatif atau konotasi itu biasanya masa kini, masa lalu, masa yang akan datang, masa depan, ya seperti itu yang tidak jelas maknanya. Kemudian selanjutnya yaitu ketika sampean sudah mempelajari tentang unsur dalam sejarah atau ruang lingkup ilmu sejarah, ini adalah contohnya. Sampean lihat di situ adalah pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu ketika ketika terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45. Di situ ada beberapa manusia, misalnya katakanlah sampean itu belum kenal sama tokoh-tokoh sejarah. Di situ ada manusia. Lah, manusia itulah sebagai dari pelaku sejarah. Kemudian lokasinya yaitu berada di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, itu sebagai ruangnya. Kemudian waktunya yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10. Seperti itu. Jadi lengkap ya. Jadi ada manusianya sebagai pelaku sejarah, kemudian ada lokasinya, kemudian ada waktunya. Seperti itu. Itulah unsur dari ilmu sejarah atau ruang lingkup dari ilmu sejarah. Ketika ruang lingkup ilmu sejarah itu ada satu yang tertinggal atau tidak disebutkan, itu bukan ilmu sejarah, itu ilmu gaib. Karena manusia, ruang, dan waktu itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam hal apapun. Jadi selalu saling terkait dan saling mengikuti, tidak bisa terpotong-potong. Seperti itu. Jadi ketika sampean sudah paham ruang lingkup, kemudian paham tentang pengertian sejarah, maka kita akan melanjutkan ke konsep diakronik atau kronologis. Jadi anak-anak, diakronik dan kronologis ini sebenarnya maknanya sama, hanya berbeda bahasa. Kalau diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos ya, berasal dari kata dia dan kronos. Dia berarti melintasi, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos itu adalah waktu. Jadi anak-anak ada di buku yang lain itu menjelaskan bahwa diakronik, jadi diakronik, diakronis itu sama, atau diakronikus itu sama. Ada di buku yang lain, diakronik itu berasal dari kata diakronik dan kronos. Jadi diakronik tulisannya adalah diakronik pakai C dan H belakangnya, kemudian sama belakangnya itu pakai kronos. Jadi dua kata itu artinya tetap sama, yaitu melintas. Diakroniknya dengan dia itu sama, melintas, melampaui, dan melalui. Kemudian kronos itu sama artinya waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa diakronik itu adalah sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Yang menjadi pertanyaan adalah sesuatu itu apa yang bisa melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Yang sesuatu itu adalah peristiwa. Jadi peristiwa atau kejadian itu yang bisa melintas, melalui, dan melampaui batasan waktu. Seperti itu. Kemudian kronologi itu berasal dari kata kronos dan logos. Kalau kronos berarti waktu, logos itu berarti uraian atau ilmu, sama-sama dari bahasa Yunani. Sehingga kronologi memiliki arti yaitu ilmu tentang waktu, sama dengan diakronik. Jadi kronologis ini disamakan dengan diakronik, seperti itu. Dari kronologis anak-anak, dari kronologis itu nanti akan menghasilkan sebuah pemikiran atau sebuah klasifikasi baru bernama periodisasi atau periodisasi dengan kronik. Kalau periodisasi atau periodisasi itu bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap pembabakan. Jadi pembabakan ini seperti babak dalam permainan bola voli, permainan sepak bola. Jadi ada babak 1, babak 2, babak 3, dan seterusnya. Seperti sejarah pun ada seperti itu. Jadi ada klasifikasinya, tidak bisa tercampur, itu tidak bisa. Kemudian kronik.
Kalau kronik itu adalah catatan sejarah yang ditulis oleh para musafir, pendeta, dan pujangga pada masa lalu. Jadi catatan sejarah ini biasanya musafirnya itu berasal dari Cina kebanyakan. Kenapa kok demikian? Banyak dari negara Venesia dan lain sebagainya banyak, tetapi kronik yang paling terkenal adalah kronik dari Cina. Karena Cina itu ketika berada di lokasi manapun itu selalu ditulis waktunya. Seperti itu. Kemudian anak-anak, yang membedakan antara kronologi dengan kronik itu adalah ketika kronologis itu adalah urutan kejadian tetapi harus saling terkait. Jadi urutan kejadiannya sesuai dengan waktunya, peristiwanya itu saling terkait. Kalau kronik itu urutan peristiwa sejarah boleh tidak terkait, yang penting urut. Seperti itu. Kalau kronologis harus urut dan terkait, kalau kronik itu tidak apa-apa, tidak urut. Seperti itu. Yang penting ada peristiwanya. Kemudian ini adalah contoh diakronik ya. Jadi diakronik yang tadi yang dibahas sebelumnya, yaitu tentang sesuatu yang melintas, melampaui, dan melalui batasan waktu. Atau biasanya di sejarah kalau sudah menjadi konsep ya, konsep diakronik itu dikatakan sebagai konsep yang luas dalam waktu atau sempit dalam ruang, atau ruangnya sangat sempit tetapi waktunya luas, seperti itu. Seperti ini anak-anak ya, masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung tahun 1350 sampai 1389. Jadi yang dimaksud dengan sempit dalam ruang yaitu ini hanya dijelaskan masa pemerintahan Hayam Wuruk, jadi tidak dalam pemerintahan yang lain, hanya Hayam Wuruk saja. Kemudian luas dalam waktu, ya ini luas atau lebar dalam waktu ini tahun 1350 hingga 1389. Jadi yang diceritakan ada masa Hayam Wuruk saja sampai tahun 1389, seperti itu. Sama juga dengan perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1830. Jadi ketika headline atau judul dari misalnya ketika sama ujian ada judul tentang apa gitu, kemudian ada tahunnya 1825 atau sampai 1830 atau tahun berapa sampai berapa, itu jelas konsepnya adalah diakronik. Kalau dia konsepnya yang lain itu bukan seperti itu. Jadi kalau konsepnya tahunnya lebih dari 1 tahun, itu berarti biasanya adalah konsep diakronik yang dipakai. Kemudian ini adalah contoh kronologis anak-anak ya, dan dibantu oleh periodisasi tadi. Kronologis itu adalah urutan, runtut, urut, saling terkait. Kalau periodisasi itu adalah babak. Jadi di sejarah itu ada babak-babaknya anak-anak ya. Babak pertama di dalam kehidupan manusia itu ada masa prasejarah, di mana prasejarah atau praaksara itu adalah manusia sebelum mengenal tulisan, di mana mereka juga belum berpakaian, nanti akan berpakaian nanti dalam perkembangannya. Kemudian berkembang ke masa Hindu-Buddha atau disebut juga dengan masa aksara, yaitu masa ketika manusia sudah mengenal tulisan. Kemudian berkembang lagi ke masa Islam, kemudian berkembang lagi ke masa kolonialisme Barat, kemudian masa pendudukan Jepang, kemudian masa revolusi, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas sampai di kelas 3 atau kelas 12. Jadi nanti ini adalah contoh konsep kronologi ya Nana. Jadi kronologi itu urut sekali dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Kemudian periodisasi itu babak, jadi tidak bisa tercampur. Jadi ketika manusia prasejarah apa bisa bergabung dengan masa Hindu-Buddha? Tidak bisa, karena konsepnya sudah berbeda. Kalau prasejarah itu masih seperti ini, yang sudah sama lihat di gambarnya seperti itu. Kalau masa Buddha itu sudah berkembang lagi, sudah menjadi manusia yang lebih modern, kemudian sudah bisa membangun sebuah candi dan lain sebagainya, sampai ke masa reformasi, yaitu masa sekarang, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu konsep sinkronik. Konsep sinkronik ini berasal dari kata atau dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata sin dan kronos. Kalau sin berarti dengan dan kronos berarti waktu. Sehingga sinkronik memiliki arti bahwa mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya
pada masa atau waktu tertentu dan lebih mendalam. Jadi anak-anak, ini ruangnya yang lebar tetapi waktunya sempit. Ini dilihat dari pengertiannya saja, waktu tertentu. Jadi waktunya ini hanya sempit, ruangnya yang luas. Sehingga yang dibahas di dalam sinkronik ini lebih detail, lebih mendalam, dan lebih per aspek, jadi lebih polanya lebih mendalam lah, seperti itu. Ini adalah contoh sinkronik, yaitu misalnya karya contoh dari sinkronik, konsep sinkronik yaitu orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Jadi ini adalah karya diakronik, karya sinkronik tentang orang Jepang yang berkoloni di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, seperti ini. Jadi di Asia Tenggara itu kan luas, tidak hanya Indonesia, Asia Tenggara masih banyak negara-negara lain di Asia Tenggara seperti India dan lain sebagainya. Kemudian orang Jepang yang tetap dibahas adalah fokus di orang Jepang yang berkoloni di Asia Tenggara. Cakupannya lebih luas tetapi tahunnya sempit, seperti itu. Kemudian perbedaan antara sinkronik dan diakronik di dalam sejarah. Kalau sinkronik itu mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Jadi peristiwa sejarah yang dikaji itu selalu pada masa tertentu atau waktunya yang sempit. Kalau diakronik mengkaji dengan berlalunya masa, berarti lama masa, berlalunya masa. Jadi waktunya yang luas. Kemudian menitik beratkan pada kajian peristiwa sejarah pada pola, gejala, dan karakter, sehingga sinkronik ini lebih mendalam. Jadi misalnya membahas tentang perekonomian yang dibahas itu lebih detail. Kalau diakronik ini lebih membahas ke arah sejarahnya saja. Jadi nanti konsep diakronik dan sinkronik ini saling terkait. Jadi nanti ilmu bantu. Jadi diakronik nanti ketika sudah membahas tentang sejarahnya saja, nanti akan dibantu dengan di sinkronik tentang segala aspeknya yang mempengaruhi, sehingga menghasilkan sejarah yang demikian, seperti itu. Kemudian bersifat horizontal. Kalau diakronik bersifat vertikal. Jadi anak-anak kalau misalnya sampai misalnya tahun 40 sampai tahun 45 itu adalah kajian tentang diakronik, sehingga itu bersifat vertikal. Kalau kalau sinkronik itu bersifat horizontal, jadi memilih hanya misalnya 1 tahun itu saja yang dibahas, misalnya ekonomi. Kalau misalnya diakronik itu yang dibahas ekonomi, bisa dibahas tahun 1945 sampai 1950. Kalau diakronik kalau sinkronik itu tidak bisa, hanya memilih 1 tahun, sehingga 1 tahun 2 tahun, sehingga dia bersifat horizontal, tidak bersifat vertikal, tetapi dua-dua ini saling terkait. Kemudian kalau sinkronik tidak ada konsep perbandingan. Kalau diakronik selalu terdapat konsep perbandingan. Kenapa? Karena diakronik itu selalu membandingkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Jadi tahun pertama dengan tahun yang lain, misalnya biasanya itu yang dibandingkan adalah tahun. Jadi tahun 45 ternyata Indonesia itu masih katakanlah membahas ekonomi. Ternyata tahun 45 Indonesia itu belum bisa mengelola ekonomi karena masih menjadi negara yang baru merdeka atau negara yang baru berdiri. Tahun 46 ketika Indonesia sudah memulai menjadi negara berdikari atau berdiri di kakinya sendiri, ternyata Indonesia belum bisa mengolah perekonomian karena masih belum ada masih belum ada tenaga yang cakap, seperti itu. Kemudian sampai tahun 50 masih belum bisa menjadi negara yang berdiri tegak. Kenapa? Karena mereka masih memiliki darah atau warisan dari orang Barat dan orang Timur, yaitu orang Jepang dengan orang Belanda. Jadi mereka masih belum bisa berdiri, sehingga mereka masih memerlukan bantuan orang-orang tersebut, seperti itu. Kemudian untuk perbedaan masih ada di BKS, misalnya ada di BKS atau ada di buku-buku yang lain, bisa dipelajari sendiri. Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.